Perkenalkan, nama saya Vivaldi Ismail dari kelas K01, ingin mempresentasikan tentang pariwisata Pulau Sumatera. Sumatera adalah salah satu kepulauan Sunda di Indonesia bagian barat, yang merupakan pulau terbesar yang sepenuhnya berada di dalam Indonesia, sekaligus pulau terbesar ke-6 dengan luas 473.481 km persegi atau 182.812 mi persegi. Belum termasuk pulau-pulau yang berdekatan seperti Simolu, Nias, Mentawai, Enggano, Riau, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Krakatau. Pulau Sumatera biasa juga dikenal dengan sebutan Pulau Andalas. Dalam bahasa Sanskerta, Pulau Sumatera disebut Swarna Wida, yang berarti Pulau Emas, dikarenakan Pulau Sumatera sangat kaya dengan hasil alamnya. Letak geografis: Pulau Sumatera terletak di bagian gugusan Nusantara dengan posisi koordinat 0 derajat 00 LU 102 derajat 00 BT. Pulau seluas 425 km persegi ini merupakan pulau ke-6 terbesar di dunia. Bisa dilihat sendiri, Sumatera termasuk 425 urutan ke-6 di Indonesia. Ya, di sini ada mapnya ya. Bisa dilihat letak berada ujung bagian barat Nusantara, di mana Pulau Sumatera ini dikelilingi oleh perairan. Jadi Pulau Sumatera itu dia berada di atas permukaan laut. Jadi itu sekitarnya itu laut semua. Jadi makanya bisa dibilang di mana Pulau Sumatera ini dikelilingi oleh perairan. Bisa dilihat juga ya di petanya ya. Di sini terlihat sekali Selat Mentawainya di mana, sangat di tengah-tengah laut. Ya, budaya Sumatera, suku asli Pulau Sumatera adalah Melayu. Hal ini juga tertuang pada prasasti Padang Roko tahun 1286 yang bertuliskan Tanah Melayu. Ya, suku besar lainnya di Pulau Sumatera adalah suku Minang, atau juga bisa disebut suku Minangkabau. Suku Minang mayoritas berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Namun perpindahannya dan migrasi penduduk mengakibatkan populasi Pulau Sumatera kini menjadi multi etnik. Tidak hanya suku Melayu tetapi juga suku Aceh, suku Batak, suku Minangkabau, suku Rejang, suku Bandar, suku Tionghoa. Ya, di sini wilayah administrasinya. Di sini bisa dilihat Pulau Sumatera terdiri dari 11 provinsi. Di antaranya adalah, bisa dilihat sendiri ya, Provinsi Nanggro Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Kondisi geografis Pulau Sumatera, mengingat perbatasannya yang diliputi kawasan perairan, Pulau Sumatera cukup banyak memiliki daerah rawa, terutama pada wilayah bagian timur. Kawasan rawa ini dialiri dengan menjadi muara bagi sungai-sungai besar. Di sisi lain, Pulau Sumatera terbentang pergunungan bukit barisan dari utara ke selatan. Kawasan Pulau Sumatera berada dengan keberadaan gunung berapi yang cukup banyak. Jadi tidak heran kalau di sana banyak gunung kayak Bromo itu masih pada aktif. Di sini ada tempat wisata di Pulau Sumatera ya. Pantai Air Manis dan Batu Malin Kundang, Sumatera Barat.
Keberadaan Batu Malin Kundang ini sangat menarik perhatian para wisatawan. Bentuknya yang menyerupai manusia ini sangat membuat banyak orang penasaran ingin melihatnya. Dan untuk mengunjungi Batu Malin Kundang ini tentunya tujuan utamanya pantai air manis. Pantai dengan pasir yang berwarna putih kecoklatan ini, apabila air lautnya pasang naik, maka ombaknya akan menghempas batu tersebut dan bahkan menutup Batu Malin Kundang. Ketika air laut pasang besar, maka batu-batu itu akan menyerupai dinding kapal yang sudah pecah. Pastinya akan sangat terlihat indah. Akses ke pantai air manis dan Batu Malin Kundang menuju lokasi wisata legenda ini, Anda dapat menempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 ataupun 2 karena jalurnya yang sempit. Jadi kalau Anda ke sana, jangan heran kalau jalannya itu sempit. Dan untuk berhati-hati, walaupun jalannya sudah diaspal tapi lebarnya hanya 4 meter dengan hanya menempuh lebih kurang 20-30 menit perjalanan dari pusat kota Padang. Ya, fasilitas dan akomodasi. Tersedia penginapan dengan harga terjangkau di sekitar pantai. Untuk urusan makan, tersedia warung makan yang berada di sepanjang pantai air manis. Selain itu, beberapa fasilitas seperti tempat parkir, toko souvenir, toilet umum, persewaan papan selancar, dan tempat ibadah juga tersedia. Ada lagi nih Kawah Putih, Tinggi Raja Sumatera. Objek wisata ini tereksplorasi dengan baik berada di tengah-tengah kawasan hutan pohon yang tinggi-tinggi, membuat objek wisata ini belum sangat dikenal. Kawah Putih Tinggi Raja yang terdapat di cagar alam seluas 176 hektar dan memiliki lahan kawah seluas 4 hektar ini bagai mutiara dalam lumpur. Sumber air panas yang mencapai suhu sekitar 90 derajat Celcius. Kawah Putih Tinggi Raja ini berasal dari bukit-bukit kecil yang ada di daerah tersebut, sehingga air panas itu bisa merebus terus hingga matang. Aliran air panas mengalir di antara berbatuan kapur yang berundak-undak. Peristiwa ini menjadikan batuan tersebut menjadi putih bersih seperti salju. Sebagian orang menyebutnya dengan salju panas. Jadi bukan salju dingin, salju panas. Ya. Di sini juga terdapat kolam alam yang berluas tidak cukup besar yang mengeluarkan sumber air panas yang nampak bergelembung dari dasar kolam, yang tentunya pengunjung dilarang untuk mandi di sana karena berbahaya. Dan lokasi menuju Kawah Putih Tinggi Raja. Kawah Putih Tinggi Raja terletak di Desa Dolok Tinggi Raja, Kecamatan Silau, Kaheran, yang berada di ujung pelosok Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, kalau menuju akses Kawah Putih Tinggi Raja, ada rute yang bisa dilalui untuk sampai ke kawasan Kawah Putih Tinggi Raja. 1. Lewat jalan Medan Lubuk, Pakam, Galang, Dolok Rajak Tinggi. Terus masih bisa Masihul, Nagoro Dolok, Dolok Tinggi Raja, terus Medan Lubuk, Pakam, Galang, Bangun Purba, Dolok Tinggi Raja. Semua mempunyai jarak tempuh sama, yaitu 80-90 km dengan waktu 3-4 jam dari kota Medan. Jadi kesimpulannya, perjalanannya lumayan jauh kalau untuk Kawah Putih, karena bisa ditempuh dari 3-4 jam. Nah, itu harus hati-hati karena perjalanannya juga agak rusak ya di sana. Ya, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.